Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Setia Govinda dengan NIM 19035111010 dari kelas A. Di sini saya akan melakukan praktikum ilmu tilik ternak, yaitu dengan ternak sapi, di mana nanti akan dijelaskan bagaimana cara mereka diternak. Setelah itu bagaimana cara menduga umur ternak dan juga bagaimana cara untuk mengukur dimensi dari ternak sapi ini. Mari kita simak video ini selengkapnya. Baik, pertama adalah bagaimana cara mendekati ternak. Jadi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk cara mendekati ternak yaitu dekatilah ternak dari arah depan. Jangan ragu-ragu, akan tapi tetap waspada. Setelah itu panggil ternak dengan panggilan yang biasa ada di daerah masing-masing. Di Bali ini, khususnya di Payangan, sapi dipanggil dengan cara seperti ini, sehingga sapi akan mendekati kita. Baik, kita simak bagaimana cara eksekusinya. Baik, kita hadapi ternak dari arah depan, jangan ragu-ragu, tapi harus tetap waspada. Menduga umur ternak yaitu dengan menggunakan indikator cincin tanduk, di mana cincin tanduk ini terbentuk dikala ada penarikan kalsium saat kebuntingan, yaitu embrio memerlukan banyak kalsium sehingga pada induknya akan terbentuk cincin tanduk. Cara menduga cincin tanduk ini yaitu menggunakan rumus, yaitu UI atau umur induk adalah 1/3 dikali 4N plus 5. Baik, terlihat pada lingkar tanduk ini terdapat sekitar 8 lingkar tanduk, dan juga berdasarkan pemaparan dari pemilik ternak, Bapak Made Buddha, bahwa sapi ini memang telah melahirkan sebanyak 8 kali. Banyaknya cincin tanduk yang ada pada tanduk sapi jika dimasukkan ke rumus akan menghasilkan umur 12,3 tahun atau 12 tahun 4 bulan. Baik, sekarang kita masuk ke pengukuran dimensi dari tubuh ternak, di mana sapi harus berdiri, karena di sini tidak ada kandang jepit, yaitu di lapangan. Sapi harus berdiri dengan posisi kaki segi 4 panjang untuk menghindari kesalahan dalam pengukuran. Dan adapun alat-alat yang digunakan yaitu ada pita ukur. Bisa dilihat, kita dulu. Ini pita ukur. Setelah itu ada tongkat ukur, karena tongkat ukur saya tidak ada di rumah. Jadi saya memakai peralatan ada yang ada di rumah, yaitu pipa PVC dan juga salah satu alat yang bisa dipakai untuk mengukur. Baik, yang pertama adalah panjang badan, di mana panjang badan diambil dari titik depan os humerus, itu di sini, dan memanjang ke belakang sampai ada benjolan pada tulang duduk sekitar di sini. Baik, mari kita ukur. Baik, kita ukur, yaitu dari os humerus memanjang sampai kepada tulang belakang. Baik, didapatkan panjang yaitu sekitar 120 cm. Baik, yang kedua adalah tinggi gumba, yaitu diukur dari titik tertinggi gumba itu dan tegak lurus tepat di belakang siku. Baik, mari kita ukur. Baik, kita ukur tinggi gumba, yaitu tepat di belakang siku pada titik gumba tertinggi. Setelah itu kita tandai pada bagian sini dan kita ukur menggunakan pita ukur. Kita ukur di mana tinggi gumba yang didapatkan yaitu 117,5 cm.
Baik, yang ketiga adalah tinggi pinggul, di mana tinggi pinggul diambil dari titik puncak os sacrum, yaitu pada bagian dekat pinggul, sampai kepada tanah dan kemudian dicatat. Jadi tinggi pinggul ini tegak lurus dengan tanah. Mari kita ukur. Kita harus tetap waspada dan hati-hati. Maaf. Sebelumnya kan tidak ada, kita ukur. Didapatkan tinggi pinggul yaitu sekitar sini. Sekitar sini. Baik, tinggi pinggul yang didapatkan adalah 118 cm. Baik, yang keempat adalah lebar dada, di mana lebar dada adalah jarak terbesar pada dada yang diukur tepat di belakang kedua bahu atau pada tempat pengukuran lingkar dada. Mari kita hitung. Baik, kita ukur. Setelah itu, baik, kita tandai dulu supaya tidak hilang. Lalu kita ukur menggunakan pita ukur, di mana kita dapatkan lebar dada yaitu 37 cm. Baik, sekarang yang kelima yaitu mengukur lingkar dada, di mana lingkar dada diambil dari belakang siku dan diukur melingkari dada. Jadi pada sapi. Baik, cukup sulit. Jadi perlu menggunakan sebuah alat untuk mengambil supaya tidak ditendang oleh sapi. Kita ukur lingkar dadanya tepat pada belakang. Baik, karena saya memakai pita ukur 2, lingkar dadanya itu 183 cm. Baik, yang keenam adalah mengukur dalam dada, di mana dalam dada merupakan jarak antara titik tertinggi, yaitu di belakang sini, di belakang siku, tegak lurus sampai ke tanah, sampai ke bagian perutnya. Kita ukur dalam dadanya, yaitu dengan mengukur titik tertingginya di belakang siku. Kita satu persatu. Jadi titik tertinggi di siku yaitu di sini tadi, dan titik paling bawah. Sekarang kita ukur pakai pita ukur dalam dadanya yang setelah ditandai pada pipa VPC ini, di mana dalam dada sapi ini adalah sekitar 73,5 cm. Baik, yang ketujuh adalah lebar pinggul, yaitu jarak antara tuber kosae pada sisi kanan dan kiri. Dan didapatkan bahwa lebar pinggul dari sapi betina ini adalah 42,5 cm. Baik, yang ke-8 adalah mengukur lingkar kanon, diukur di tengah-tengah tulang pipa pada bagian terkecil dan terbulat, yaitu pada kaki belakang. Mari kita ukur. Baik, didapatkan bahwa ukuran dari lingkar kanan sapi ini adalah 22 cm. Baik, dari hasil praktikum yang dilakukan, didapatkan hasil pengukuran sebagai berikut. Baik, itu dia tadi praktikum tilik mata kuliah ilmu tilik ternak, di mana telah dilakukan yaitu menduga umur ternak, cara mendekati ternak, dan juga pengukuran dimensi ternak dari sapi betina ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.